Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan di channel Malindo Damai. Oke guys, langsung mulai saja. Jadi di sini ada seseorang ini tidak perlu saya sebutin. Dia kirim sebuah link video melalui DM saya. Ternyata setelah saya buka link video tersebut, ada seorang YouTuber dari Indonesia. Si bro ini mereaction dan membahas tentang video saya yang ketika saya berada di depan hospital, dan saat itu juga saya membahas ketidakpuasan hati saya tentang BPJS atau pelayanan pengguna BPJS. Video itu sudah cukup lama sebenarnya, antara tahun 2020 atau tahun 2009 ketika wabah COVID-19 itu lagi tinggi-tingginya, lagi naik-naiknya. Saya buat video balasan seperti ini bukan berarti saya memanaskan suasana. Akan tetapi ada beberapa poin yang mesti saya bagi klarifikasi. Padahal saya tidak ada masalah sedikit pun sama individu atau YouTuber manapun. Akan tetapi tiba-tiba dia buat video seolah-olah menyudutkan saya, ya saya terpaksa buat video klarifikasi. Oke, saya akan putarkan video dari si bro ini. Tapi saya tidak percaya sama BPJS, karena kenapa ya? Di nomor 2 kan kalau ada kartu BPJS kalau kita nak berobat ke hospital swasta ya. Di nomor 2 kan, macam anak tiri sahabat-sahabat. Kalau BPJS itu macam apa ya? Macam anak tiri sahabat-sahabat. Itulah, apalagi khususnya di hospital swasta, itulah. Tapi saya iri loh kepada kalian semua, khususnya negara jiran Malaysia ya. Masuk hospital ini kerajaan hanya bayar RM1 ya. Macam mana fasilitinya? Apakah oke atau tidak di sana? Kalau oke, wow, the best man. Hanya RM1 fasilitinya, ibaratnya fasilitinya, pelayanannya bagus, the best negara kalian ya. Harusnya Indonesia macam itu, tidak dibeda-bedakan ya. Mau dia pakai apa? Bayar RM1, mau dia bayarnya banyak, disamakan, ratakan, jangan berbeza-beza ya, tak adil macam itu. Sini tidak. Oke guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Dan apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala berbahaya, amin. Oke guys, di video kali ini saya agak sedikit bingung ya, karena ya mau bercakap-cakap lagi atau membahas sesuatu yang agak sensitif lah ya. Video ini baru saja video ini udah lama, namun saya baru lihat karena ada salah satu YouTuber yang ada di Malaysia, orang Indonesia yang ada di Malaysia, mereaction berapa jam yang lalu lah tentang video ini, dan saya lihat, dan di situ ternyata ada salah satu YouTuber Indonesia yang ya mungkin tak tahu lah meluahkan kekesalannya tentang hospital ataupun klinik di Indonesia yang katanya kayak dianaktirikan ya, bayarnya mahal dan fasilitasnya kurang bagus ya. Dan di situ saya berpikir seolah-olah di situ, waduh, gimana ya, memburuk-burukkan hospital yang di sekitar dia lah ya. Dan di situ dia bilang juga kalau ya bisa dibilang memburukkan apa program pemerintah juga lah ya, karena tidak mau pakai BPJS katanya. Karena kalau kita pakai BPJS dianaktirikan. Nah, seperti ini videonya. Dan kita kena bayar. Tapi kalau kita berobat ke hospital ya free. Tapi saya tidak percaya sama BPJS, karena kenapa ya? Di nomor 2 kan kalau ada kartu BPJS kalau kita nak berobat ke hospital swasta ya. Di nomor 2 kan, macam anak tiri sahabat-sahabat. Saya kalau disuruh memilih ya antara BPJS sama insuran yang prudensial itu ya, lebih baik prudensial. Sedikit mahal, tapi nanti kalau kita sakit masuk ke hospital swasta terjamin, tidak di nomor 2 kan, tidak macam anak tiri. Kalau BPJS itu macam apa ya? Macam anak tiri sahabat-sahabat. Itulah, apalagi khususnya di hospital swasta. Itulah. Kalau untuk hospital negeri atau kerajaan itu wajar lah ya kan itu. Jadi guys, pengalaman saya juga, saya akan bercerita juga tentang pengalaman saya juga tentang almarhum emak saya yang, mohon maaf dikoreksi sedikit bro ya, kalau untuk perempuan itu almarhumah, kalau untuk lelaki almarhum, yang dari dulu pakai BPJS ya, pakai BPJS dan BPJS dari pemerintah langsung yang bukan bayar setiap bulan ya. Dan katanya brother kita ini ada BPJS ya, memang ada BPJS yang agak ada level-levelnya juga ya, saya tahu itu, dan itu kita bayar setiap bulan juga ada. Namun almarhum emak saya ini punya BPJS langsung dari pemerintah tanpa bayar apapun. Itu saya tidak tahu BPJS kelas apa ya, namun saya
tidak pernah bayar dan emak saya pun tidak pernah bayar sama sekali, dan itu gratis daripada pemerintah ya guys. Nah, kalau dibilang orang pakai BPJS dianaktirikan, kalau cerita saya ini tidak ya guys. Karena yang kalau emak saya sakit, saya yang bawa ya, saya tahu lah ya. Kalau setiap emak saya sakit, saya akan bawa ke klinik ataupun ke hospital ke klinik ya, semacam di Malaysia itu ke klinik kerajaan ataupun klinik swasta. Saya selalu bawa ke dua-dua nih lah ya. Dua-dua nih ya, saya selalu bawa. Yang mana yang agak-agak saya rasa lebih dekat, saya pergi di kerajaan ataupun saya pergi swasta. Nah, di situ emak saya pakai BPJS juga ya. Dan kalau si brother kita ini bilang kalau kita pakai BPJS itu kayak dianaktirikan, saya rasa enggak. Karena apa? Setiap orang itu punya pengalaman masing-masing, bro ya. Jangan semua diratakan. Saya cerita berdasarkan pengalaman kakak saya langsung ketika beliau menghantarkan suaminya berobat ke hospital punya pemerintah. Saya langsung dengar dari mulut kakak saya, tanpa perantara orang lain. Beliau cakap ketika beratur di hospital punya pemerintah tersebut, ya biasa, yang punya duit cash didahulukan, sedangkan yang menggunakan kartu BPJS itu dinomorduakan. Itu kakak saya langsung yang cakap, bukan saya mengada-ngada. Balik lagi seperti yang saya cakap poin pertama, setiap orang itu punya pengalaman masing-masing. Mungkin si bronya beruntung, dilayan dengan baik. Saya kasih contoh simpel aja, misalkan si bro ini dengan saya itu kerja di suatu perusahaan atau syarikat berbeda. Pasti kita masing-masing itu jumpa dengan orang atau karakter berbeda-beda. So, jadi kita balik lagi ke poin pertama. Pengalaman orang itu berbeda-beda. Jangan disamaratakan. Dari dulu sampai emak saya meninggal ya, emak saya pakai BPJS. Dan tidak pernah bayar 1 perak pun ya, 1 perak pun. Bukan BPJS case itu. 1 sen pun tidak pernah bayar. Sampai ini saya cerita sewaktu emak saya yang terakhir kemarin masuk hospital ya. Ceritanya begini ya guys. Jadi waktu itu pukul 4 subuh, mungkin 4 lah, hampir nak subuh, belum subuh lah di sini ya. Saya bawa ke klinik kerajaan dan langsung di sana diinfus, dimasukkan air ya. Nah, di situ dirawat tanpa bayar apapun dan tanpa dianaktirikan. Emak saya selalu berobat di situ. Nah, di situ kalau sekiranya klinik kerajaan ataupun pemerintah ya yang ada di kampung saya ini macam tidak mampu untuk mengobati karena pasiennya agak sedikit parah, dia akan rujuk ke klinik yang swasta yang lebih canggih lah macam itu, yang lebih ada yang ada fasilitas ataupun dokter-dokternya yang tertentu yang akan mengobati ya kan. Jadi klinik di sini akan merujuk ke klinik swasta yang lebih besar ya guys. Nah, di situ emak saya dirujuk dan macam besoknya emak saya dibawa ke klinik yang swasta. Dan di situ setelah saya sampai di klinik swasta itu ya tidak berjauhan ya, dibawa pakai ambulan datang ke klinik swasta itu, dilayan juga dengan bagus. Oh, langsung dirawat, langsung dicucuk lagi, diinfus dan dirawat dan dimasukkan ke kamar macam tak lama lagi akan dimasukkan ke kamarnya. Jadi setelah itu dirawat dan tidak dianaktirikan. Nah, saya tahu itu karena kejadiannya baru berapa bulan yang lalu ya. Saya tahu dan saya yang mengobati, saya yang mengurusi borang apa yang mau diurusi. Waktu saya sakit, saya yang urusi semua. Dan saya tidak setuju kalau brother kita ini bilang kalau dianaktirikan. Ya mungkin nggak tahu lah kalau brother kita ini duduk di mana, di Jawa ya, mungkin di Jawa ya. Takkan di Jawa seperti itu, sedangkan di Lombok yang lebih jauh ya, yang lebih jauh, mungkin yang lebih kampung, tidak. Takkan di Jawa seperti itu. Terus pengalaman saya itu dibilang tipu, bohong. Mungkin si bronya harus lihat video dari Aiman, seorang reporter dari Kompas TV, yang ketika itu beliau mewawancarai seorang ibu-ibu dan bapak-bapak bagaimana perlayanan bagi pengguna kartu BPJS. Ini saya kasih lihat. Saudara, saya berada di tempat pendaftaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan
di Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat. Saya ingin mengetahui, saudara, bagaimana proses pendaftaran dan kemudian berobat dan mendapatkan obat dari proses BPJS Kesehatan ini. Ikuti saya, saudara. Assalamualaikum, Pak. Aiman, Kompas TV, Bu. Iya. Siapa yang berobat nih, Pak, Bu? Saya sendiri. Bapak, sakit apa, Pak? Jantung, gula, darah tinggi, Pak. Jantung, gula, darah tinggi. Iya. Turut prihatin, Pak. Ini sedang berobat lewat BPJS? Iya, betul. Dari jam berapa daftar? Tadi datang dari rumah jam 7:30. 7:30 pagi? Iya. Panggil 9:30. 7:30, 2 jam nunggu, Iya. dipanggil. Panggil. Terus masuk berobatnya? Klinik, ke polinya? Lantai 2 jam berapa? Pas Jumatan tadi saya Jumatan langsung dipanggil. Setelah atau sebelum Jumatan? Setelah Jumatan. Berarti sekitar jam 1 ya? Iya, jam 1 betul. Pukul 1, pukul 13 masuk. Jadi Masuk. setengah 10 ke pukul 1 itu 3 jam setengah. Poli. Bapak dari pendaftar, dari dipanggil di BPJS ya ke poli 3 jam setengah. Sebelumnya nunggu 2 jam atau 5 jam setengah. Iya. Setelah poli kan ambil obat. Ngambil obat. Nah, jam berapa itu katanya? Udah. Obatnya. Tadi Oh, masih nomor? Masih nomor. Jam? Tadi nanya. Katanya Sus, ini kira-kira jam berapa ya Sus? Sekitar jam 7. Jam Hah? 7. 7 apa? Malam. Malam. Oh, Saya biasanya ngambil obat, saya tungguin. Kalau yang udah saya sampai maghrib di sini. Oke. Saya nunggu obat, saya tungguin biasanya. Kalau Jadi setengah 8 tadi pagi daftar, Iya. jam setengah 10 dapat nomor, jam 1 berobat ke Iya. dokter, jam 7 malam ambil obat. Ambil obat. Hampir 12 jam untuk satu. ini baru kali ini Proses saya datang siang. Biasanya mah habis subuh saya kesininya. Seminggu berapa kali harus datang? Ini udah lama, Bang. Sebulan. Biasa sebulan sekali. Sebulan sekali. biasa. Sebulan sekali nih ya. Kontrol ini Pak ya. Kontrol. Tapi hanya di rumah sakit ini saja atau semua rumah sakit juga harus nunggu panjang seperti ini? Iya, betul semua. Rumah sakit mana lagi Pak? Tarakan. Pelni. Pelni. Jadi datang pagi, dapat nomor agak siangan, berobatnya siang, ambil obatnya Obatnya malam. malam. Semua itu karena BPJS ya. Iya. Kalau berobat biasa lebih cepat. Lebih cepat. Iya. Klinik kan lain kan dia, Pak. Pernah juga berobat biasa, tapi Udah pernah dulu. lebih cepat. Pernah. Berapa lama? Berapa lama Pernah. perbedaannya misalnya? Ya, Bang, 2 jam udah langsung beres. 2 jam dapat obat langsung. Iya. Oke, baik. Terima Bagaimana tanggapannya bro? Ibu-ibu dan bapak-bapak tadi itu tinggal di Jawa juga loh. Apa ya ibu-ibu dan bapak-bapak tadi mau dicakap atau mau dibilang bohong juga? Ibu-ibu dan bapak-bapak tadi itu diinterview di hadapan hospitalnya langsung. Kampung tidak seperti itu ya guys. Saya pun bingung apakah cerita dia benar ataupun bohong ataupun ngarang-ngarang ataupun gimana. Karena pengalaman saya juga tidak seperti itu, tidak dianaktirikan ya. Dan langsung saja lanjut cerita saya ya. Nah, jadi setelah itu saya berada di klinik swasta ini. Nah, di klinik swasta ini melihat emak saya semakin parah ya. Almarhum emak saya semakin parah dan klinik kerajaan swasta ini mengajukan emak saya akan dirawat di hospital besar ya, di Pancor ataupun Selong ya. Nah, di situ di hospital besar ya. Nah, jadi dia bertanya ke pihak keluarga apakah mau kalau emak kamu dirawat di hospital besar, saya akan rujuk sekarang. Nah, kalau kita sudah setuju, pihak hospital ataupun pihak klinik yang swasta ini akan merujuk ke hospital besar. Nah, dan di situ saya akhirnya mau asal apapun lah, asal emak saya sehat, silahkan bawa kemana saja lah, begitulah. Karena saya sudah agak panik dan sedih lah waktu itu ya, lihat kondisi emak saya yang begitu parah lah ya. Dan akhirnya pada hari itu juga dibawalah emak saya, ini pindah ketiga kali, dibawalah emak saya ke hospital besar yang ada di Lombok Timur ya. Dan di situ langsung dirawat, ditangani tanpa dianaktirikan ya. Saya tahu itu pengalaman saya yang sangat sedih lah. Tapi saya bersyukur karena langsung dirawat dan dicek, dan dokternya datang, dirawat, dicek, dan dipindahkan kalau udah tahu penyakitnya akan ditempatkan di bilik yang mana ya, langsung dipindahkan juga ya guys. Nah, di situ saya berpikir, kok bisa-bisanya brother kita ini bilang kalau di Indonesia kalau pakai BPJS itu kayak dianaktirikan. Itu saya tidak setuju, terus terang tidak setuju ya, karena saya ada pengalaman sendiri ya. Mungkin dia ada pengalaman sendiri, namun saya juga ada pengalaman sendiri ya. Dia di Jawa ya guys, takkan dilayan seperti itu, karena di Jawa itu kan dekat dengan mungkin bandar-bandar besar ya. Tapi kalau kita di Lombok kan lagi kampung ya kan,
Tapi kita dilayan dengan baik-baik saja dan tidak ada yang dianaktiri. Tidak menjamin seorang itu tinggal di bandar besar ataupun yang jauh dari bandar besar. Oke, saya setuju dengan kata-kata bro ini. Kalau di Jawa itu khususnya di bandar-bandar besar, hospitalnya lebih banyak dan alat-alat di hospitalnya itu lebih mumpuni. Tidak menjamin seseorang yang tinggal di Jawa, khususnya di bandar-bandar besar, itu dapat pelayanan yang sama yang bro dapatkan ketika di daerah. Kalau punya pemikiran seperti itu salah. Justru masyarakat yang banyak mengalami keluhan atau problem itu banyaknya di Jawa dan khususnya di bandar-bandar besar. Kenapa saya boleh kata seperti itu? Karena di Jawa itu penduduknya sudah ramai, sudah padat. Otomatis orang yang ingin berobat di satu hospital itu banyak juga. Harus bro tahu juga kalau di Indonesia masih kekurangan hospital kalau mengikut dari jumlah penduduknya. Oke, kita balik lagi ke poin yang baru saja saya bahas. Nah, kalau misalkan hospitalnya itu sedikit, sedangkan masyarakatnya itu banyak, otomatis yang didahulukan yang mana? Pasti yang didahulukan yang bayarnya secara cash. Makanya kita banyak jumpai ada seorang pesakit berobat ke hospital, tapi pihak hospital cakap bilik penuh atau full. Karena di awal ketika dia daftar, pihak hospital tahu dia menggunakan kartu BPJS. Sejatinya bilik itu tidak full, ada yang kosong. Akan tetapi yang didahulukan siapa? Yang bayar secara cash. Banyak yang mengalami kejadian seperti itu. Mau lihat videonya? Ini dia. Apa yang saya cakap di setiap video saya itu rata-rata fakta, bukan hoax atau manipulasi. Karena saya tidak ingin mendapatkan dosa jariah dengan cara buat berita-berita hoax atau video-video hoax. Itu nggak mau saya seperti itu. Kalau masalah pelayanan pengguna kartu BPJS yang dianaktirikan atau kadang-kadang dinomorduakan, itu saya bicara sesuai fakta dan pengalaman kakak saya sendiri tanpa pelantaran orang lain. Kan kalau di sini bahkan hospitalnya kalau saya lihat lebih bagus hospital klinik-klinik yang ada di Lombok ini. Saya lihat ya, kalau dia tunjukkan hospitalnya mangkrak lah apalah gitu, nggak tahu lah itu swasta punya, namun mangkrak lah apalah, saya tidak mau membahas itu. Namun di sini saya mau habiskan cerita saya dulu lah ya. Nah, di situ setelah mak saya pindah yang ketiga kali ke hospital besar ini di Pancor, Selong, dan itu almarhum mak saya meninggal ya. Dan setelah meninggal kita suruh desain apa semua lengkap ya, KTP mak saya ataupun IC mak saya disuruh dibagi dan sumpah demi Allah saya tidak ada bayar 1 sen pun, bahkan dari klinik yang pertama ya. Klinik yang pertama merekomendasikan mak saya ke klinik swasta yang lebih bagus, pindah ke swasta ini, dan berapa hari di swasta ini dirujuk lagi ke hospital besar mak saya. Berapa hari di hospital besar ini, yang penting mungkin totalnya mungkin 8 hari semuanya lah ya, semuanya. Itu saya tidak diminta bayaran 1 sen pun. Karena kita pakai BPJS, emak saya pakai BPJS, dan BPJS emak saya itu langsung dari pemerintah tanpa dibayar setiap bulannya. Nah, jadi saya ingin bertanya ke brother kita ini, kalau memang dianaktirikan, saya tidak rasa dianaktirikan ya. Saya tidak merasa dianaktirikan, selalu dirawat, bahkan dokternya pun datang setiap saat, nurse-nya datang, ada jam-jam tertentunya datang, dan kalau misalkan ada sesuatu kita langsung lapor, langsung didatang ya, dia datang walaupun tengah malam sekalipun ya guys. Nah, karena buka 24 jam ya. Nah, jadi di sini yang saya kurang setuju buat brother kita nih, seolah-olah dia tidak suka dengan program pemerintah dengan BPJS, katanya dianaktirikan, dan seolah-olah di sini agak sedikit saya dengar
memburukkan tentang hospital-hospital yang ada di sini dan fasilitasnya tidak bagus ya. Alhamdulillah kalau di fasilitas di tempat emak saya ini dirawat ya alhamdulillah bagus. Dan dia bilang yang di sini yang saya bilang kalau dia tidak sebut wow bagaimana kalau di Malaysia seperti inilah videonya. Tapi saya iri loh kepada kalian semua, khususnya negara jiran Malaysia ya. Masuk hospital ini kerajaan hanya bayar RM1 ya. Macam mana fasilitinya? Apakah oke atau tidak di sana? Kalau oke, wow the best man. Hanya RM1 fasilitinya, ibaratnya fasilitinya, pelayanannya bagus, the best negara kalian ya. Harusnya Indonesia macam itu, tidak dibeda-bedakan ya. Mau dia pakai apa? Bayar RM1, mau dia bayarnya banyak, disamakan ratakan, jangan berbeza-beza ya. Tak adil macam itu. Sini tidak. Nah seperti itulah ya. Dia bilang wow baguslah kalau kalian bayar RM1 dan fasilitasnya bagus, begitulah ya. Ya tidak apa sebenarnya. Saya suka sekali lah kalau ada orang yang memuji Malaysia itu, hospital Malaysia itu bagus dan canggih lah misalkan kayak gitu. Saya oke saja ya lah. Namun dari sisi lain jangan kau sesudah rendah-rendahkan klinik-klinik ataupun hospital-hospital yang ada di Indonesia. Di sisi lain kau puji-puji macam gitu. Macam seolah-olah, tak tahulah nak cakap. Kalian komen sendirilah. Nanti ini pasti saya akan diserang ya. Dianggaplah saya ini teman ini tak suka Malaysia. Bukan guys. Bukan saya tidak suka dengan Malaysia. Saya udah 13 tahun duduk di Malaysia. Lebih ya 13 tahun duduk di Malaysia. Saya tahu lah ya guys. Karena saya tahu orang Malaysia itu kayak gimana. Saya berkawan dengan orang Malaysia itu bagaimana. Dan ya mungkin yang sudah kenal saya baru tahu lah ya. Nah jadi ya tak tahu lah. Tapi tak apalah kalau kalian mau anggap saya ini membenci Malaysia. Yang penting saya tidak ada niat membenci Malaysia. Namun saya di sini meluruskan ya, membenarkan. Karena si yang mereaction ini juga ya agak seolah-olah dia suka sekali mereaction salah satu video yang agak-agak sedikit memburukkan negara Indonesia itu dia suka sekali lah ya, agak sedikit suka lah ya. Jadi nggak tahu lah. Di sini sebenarnya aman-aman saja sebenarnya Indonesia dengan Malaysia. Namun kadang-kadang ya kita sebagai YouTuber itu yang semakin mengeruhkan suasana ya. Seolah-olah yang sudah terjadi lama dia ungkit lagi, dia naikkan lagi. Nah itu sebenarnya saya tidak suka mereaction yang hal-hal yang sudah lama terus kita angkat lagi. Terjadi 4 tahun yang lalu kita reaction lagi. Jadi seolah-olah kita ini ingin melihat netizen Indonesia dengan Malaysia ini gaduh ya. Jadi kita tidak pernah akur. Jadi itulah dari situ saya berpikir ya tidak mau lagi mereaction yang hal-hal yang seperti itulah ya. Ya baik, saya mereaction misalkan, wow makanan di Malaysia bagus-bagus lah. Tapi jangan saya memburukkan di sekarang ini di negara saya sendiri ya. Wah saya suka lah kayak gini, bagaimana rasanya misalkan. Kita penasaran lah, bagus lah, wow maju sekali Malaysia. Nah jadi bagus lah kalau seperti itu. Jadi kita tidak ada yang di sisi lain kita tidak memburukkan negara kita sendiri. Nah itulah menurut saya lah guys. Namun kadang-kadang orang subscriber saya sekarang mungkin adalah salah anggap ya, salah tangkap ya. Dia ingat saya ini sudah benci Malaysia lah, tidak mungkin lah ya bro. Karena saya udah duduk Malaysia udah lama dan saya ada jasa-jasa teman-teman kita yang dari Malaysia yang sudah menolong saya dari dulu. Sewaktu ada COVID, saya ada mengangkat juga ya di sana sampai sekarang masih telepon-teleponan juga. Dan begitulah ceritanya. Nah, di sini buat brother kita ya buat apalah kalian buat video seperti ini ya. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut lagi, kita mengucapkan takziah kepada bro ini, khususnya kepada almarhumah ibunya. Semoga almarhumah ibunya ditempatkan di sisi orang yang beriman, diterima segala amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Gini bro, saya kadang-kadang buat video membanding-bandingkan dengan tujuan supaya Indonesia khususnya dari segi kesehatannya itu lebih diperbaiki lagi, dari segi pelayanannya, tidak dibanding-bandingkan, tidak dianaktirikan, tidak dinomorduakan. Kita sama-sama tahu dari segi kesehatan di Malaysia jauh lebih baik. Itu kita ambil dari sisi positifnya. Harusnya Indonesia dengan kekayaan yang melimpah ruah seperti ini bisa menerapkan sistem kesehatannya seperti di Malaysia. Rakyat bayarnya murah, terus pelayanannya baik,
Bukan saya mengapi-apikan antara netizen Indonesia sama Malaysia. Saya kecewa dengan negara sendiri dari segi pelayanannya. Karena kakak saya sendiri yang mengalaminya. Bukan hanya kakak saya mengalami, akan tetapi banyak orang di luar sana mengalami hal yang seperti yang dialami kakak saya juga. Kasihan bro, mereka sudahlah tidak mampu, tapi dilayan seperti mereka tidak bayar. Pakai BPJS itu bayar per bulannya, bukan gratis atau free. Tiap bulan mereka kena iuran berdasarkan kelas, ada kelas 1, 2, dan 3. Pasti orang Malaysia penasaran dan bertanya-tanya, kenapa bang? Tiap bulan kan ada iuran, kenapa dilayan macam anak tiri? Oke, yang pertama, dari pihak BPJS itu kadang-kadang lambat bayar ke pihak rumah sakit yang bersangkutan. Saya bagi contoh singkat saja. Saya berobat ke satu hospital swasta. Jadi saya dirawat di hospital swasta tersebut selama 10 hari. Menghabiskan taruhlah RM 3.000. Sedangkan saya baru ikut keanggotaan BPJS itu baru 1 bulan. Baru iuran itu per bulannya taruhlah Rp100. Otomatis sisanya ditanggung oleh hospital swasta tersebut. Kenapa saya cakap seperti itu? Karena pihak BPJS tidak langsung membayarkan tanggungan kita ke hospital swasta tersebut. Akan tetapi kena tunggu 14 hari. Kadang-kadang itu lambat. Makanya kita banyak jumpai hospital-hospital itu menganaktirikan, menomorduakan pengguna BPJS. Yaitu karena dari pihak BPJS-nya itu lambat bayar ke pihak hospital. Sedangkan biaya operasional hospital itu jalan terus tiap harinya kan. Untuk bayar pekerja, untuk bayar air, untuk bayar elektrik, dan yang lain-lainnya. Maka dari itu pihak hospital mengistimewakan atau mendahulukan yang bayar secara cash. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa dari pihak BPJS itu lambat bayar ke pihak hospital? Karena kita sama-sama tahu mengaudit itu lama cuy. Sedangkan pasien yang berobat di hospital yang tersebar di Indonesia itu banyak. Tapi kalau misalkan aturannya bisa dirubah, kalau misalkan pihak BPJS-nya itu langsung bayar ke hospital ketika itu, ataulah telat 1 hari atau 2 hari, mungkin pelayanannya lebih istimewa. Karena selama BPJS itu belum bayar selama 14 hari, itu biaya operasional ditanggung sama hospital. Apa yang saya ceritakan itu semuanya fakta, karena saya baru saja searching di Google dan kenyataannya seperti itu. Saya berharapnya pemerintah Indonesia bisa merubah aturan itu supaya pelayanannya lebih baik lagi, tidak dibeda-bedakan. Dan sekali lagi bro, setiap pengalaman orang itu berbeda-beda, jangan disamaratakan ya. Di kolom komentar video bro ini ada Bastian Sebo komen. Kita sama-sama tahu siapa Bastian Sebo. Ya bikin onar intinya. Terus bro komen dengan komentar, dia terlalu over bang. Ini sih ngarang menurut saya. Saya paling nggak suka saya cerita pengalaman kakak saya dibilang tipu atau ngarang. Itu nggak suka. Jangan menggiring opini lah, seolah-olah saya penipu, membuat cerita-cerita yang mengada-ngada. Tapi saya tidak perlulah meyakinkan seseorang atau ramai orang percaya kepada saya. Saya mengkritik tujuannya untuk supaya membangun. Oke teman-teman semuanya, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.